Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Etika Bisnis Lokal dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin memaparkan tentang etika e-commerce. Nah, kelompok 10 ini beranggotakan Dinda NIM 174, Goziah NIM 176, Safira NIM 178, saya sendiri, dan Rana NIM 180. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan tentang pembahasannya. Itu ada yang pertama pendahuluan, yang kedua tentang e-commerce, yang ketiga tentang perkembangan e-commerce, yang keempat manfaat dan keuntungan, yang kelima kekurangan dan kelemahan, yang keenam undang-undang transaksi elektronik, dan yang ketujuh terakhir adalah pembahasan tentang kasus. Saya Safira Azhara NIM 178 akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Perlunya evaluasi yang etis dalam hal berbisnis, karena selain mencari keuntungan, bisnis juga membutuhkan etika sebagai mengupayakan norma berupa kemanusiaan. Alasan bisnis perlu etika. Yang pertama, bisnis juga mempertaruhkan kepercayaan, reputasi, dan lain-lain. Yang kedua, kepercayaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat bisnis. Yang ketiga, etika sebagai pedoman bagi yang menjalankan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab kedua, yaitu tentang e-commerce. Nah, terdapat 3 contoh e-commerce pada bidang IT. Yang pertama, etika normatif. Norma-norma yang bisa menuntun orang untuk bertindak secara baik, menghindarkan hal-hal yang dilarang atau buruk, sesuai dengan norma yang telah ada di masyarakat, grader, atau juga etika yang menetapkan perilaku dan sikap yang baik serta ideal. Selanjutnya, yang kedua ada etika deskriptif. Etika yang mengenai perilaku dan sikap manusia yang menelaah secara rasional dan kritis, yang berbicara tentang fakta yang sesungguhnya seperti perilaku manusia dan nilai-nilai yang akan memungkinkan manusia bisa bertindak lebih etis. Lalu yang ketiga ada e-commerce. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menjadikan tantangan terhadap penegakan nilai-nilai etika. Juga memperhatikan perkembangan grader, yaitu perkembangan pada setiap moral seseorang. Kemudian, sistem perdagangan elektronik sangat berkembang pesat disebabkan oleh yang pertama adalah dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, menjadikan proses transaksi yang singkat. Yang ketiga, murahnya biaya operasional. Dan yang keempat, biasa menjangkau pelanggan yang lebih banyak. Contoh etika bisnis pada bidang e-commerce. Dalam dunia maya juga memiliki peraturan, yang mana peraturan itu harus ditaati oleh para penggunanya. Begitupun untuk transaksi di pasar online harus menaati peraturan. Untuk menikmati kecanggihan dunia IT yang aman, pengguna haruslah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia maya. Selanjutnya, dengan adanya dukungan mobile e-banking, mempermudah transaksi bisnis lebih praktis bagi penggunanya. Saat ini hampir semua bank sudah menyediakan layanan mobile untuk mempermudah transaksi lebih cepat, praktis, dan tidak perlu antri di ATM. Proses transaksi pembayaran, pembelian, dan transfer dapat dilakukan hanya dengan sekali sentuhan pada smartphone Anda. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem e-commerce disebabkan oleh yang pertama itu proses transaksi yang singkat, yaitu perubahan sistem transaksi tradisional ke elektronis akan mempercepat proses transaksi tersebut. Yang kedua itu ada menjangkau lebih banyak pelanggan, yaitu e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga itu ada mendorong kreativitas penyedia jasa, yaitu e-commerce mendorong kreativitas dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovatif. Lalu, yang keempat ada biaya operasional yang lebih murah. E-commerce dapat menekan operasional cost karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasinya. Dan yang terakhir ini ada meningkatkan kepuasan pelanggan. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Manfaat e-commerce bagi pemilik usahanya ada 5. Yang pertama itu ada penjualan global. Misalnya,
perusahaan garment yang ada di Indonesia ingin menjual produk pakaiannya di luar negeri. Contohnya saja di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut tidak perlu membuka toko baru di negara tersebut. Hal ini dapat memenuhi prinsip bisnis yang efisien dan efektif. Yang kedua, ini ada pengurangan infrastruktur perusahaan. Perusahaan tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan manajemen keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada pengurangan biaya perusahaan. Pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung, serta pegawai yang banyak. Yang keempat, ada pengurangan harga produk. Dengan e-commerce, harga produk bisa ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat yang sudah disebutkan sebelumnya. Terus yang terakhir, ada mendapatkan pelanggan baru lewat search engine. Di search engine ini bisa membuka peluang untuk pengembangan bisnis dengan iklan yang lebih efektif saat konsumen mencari produk atau jasa yang spesifik. Selanjutnya ada manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama itu ada berbelanja sepanjang waktu. Jadi konsumen bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun melalui e-commerce. Yang kedua, menghemat waktu, sama yang seperti tadi. Yang ketiga, barang dan jasa semakin murah. Yang keempat, konsumen mampu membandingkan lebih akurat setiap produknya yang dijual di e-commerce. Dan yang terakhir ada pembeli lintas wilayah. Jadi konsumen bisa membeli produk dari luar negeri tanpa harus ke luar negeri. Halo, nama saya Dinda Arini. Saya akan melanjutkan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi kelima yang membahas mengenai kekurangan dan kelemahan e-commerce. Yang pertama yaitu kekurangan dan kelemahan e-commerce bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu keamanan sistem rentan diserang, yaitu kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Yang kedua yaitu persaingan tidak sehat, yakni ketika di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan ilegal, yaitu penjiplakan ide atau perang harga. Selanjutnya yaitu masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Hal ini memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem independen yang tidak dapat saling berbagi. Hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan biaya. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelemahan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama yaitu perlunya keahlian komputer. Yang kedua, biaya tambahan untuk mengakses internet. Kemudian yang ketiga, biaya peralatan komputer. Yang keempat, risiko bocornya privasi dan data pribadi. Yang kelima, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain di sekitar. Yang keenam yaitu berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelemahan e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama yaitu berkurangnya interaksi antar manusia. Yang dimaksudkan di sini yaitu kurangnya komunikasi setelah e-commerce diterapkan, yaitu berkurangnya komunikasi yang terjadi di antara manusia. Kemudian yang kedua yaitu adanya sumber daya yang terbuang. Dengan diterapkannya e-commerce ini, maka sumber daya manusia banyak yang tidak terpakai. Dengan demikian, maka banyaknya sumber daya yang terbuang karena e-commerce telah diterapkan. Jadi tenaga manusia tidak dibutuhkan kembali. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial manusia. Di sini yang dimaksudkan kesenjangan sosial manusia yaitu adanya jarak antara yang terendah juga yang tertinggi, atau semakin meningkatnya kesenjangan sosial di antara manusia. Selanjutnya yaitu sulit mengatur internet. Dengan adanya atau diterapkannya e-commerce ini, maka harus menggunakan internet. Sedangkan untuk pengaturan internet sendiri tidak mudah. Jadi salah satu kekurangan dari e-commerce yang diterapkan ini yaitu sulitnya mengatur internet untuk menerapkan e-commerce. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu mengenai Undang-Undang Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik ini mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL Model Law E-Commerce dan juga UNCITRAL Model Law E-Signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dan melakukan transaksi elektronik. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya namanya Dinar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diatur di dalam perundang-undangan transaksi elektronik. Yang pertama itu ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Itu ada di pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada tanda tangan elektronik, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Terus juga ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu di pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, yang kelima juga ada perbuatan yang dilarang atau cyber crimes. Beberapa cyber crimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain, yang pertama ada konten ilegal, yang isinya itu ada kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Nah, itu ada di pasal 27, 28, 20, dan 29 di Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada akses ilegal di pasal 30, intersepsi ilegal pasal 31, gangguan terhadap data atau data interference itu pasal 32 Undang-Undang ITE, gangguan terhadap sistem pasal 33, sama penyalahgunaan alat dan perangkat itu ada pasal 34 Undang-Undang ITE. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Nah, kasusnya ini adalah salah satu perusahaan jual beli online atau e-commerce, PT Tokopedia ini ramai menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawan. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi atau flash sale pada tanggal 15 dan 17 Agustus 2018 kemarin. Flash sale merupakan program promosi barang-barang yang dijual dengan potongan harga atau diskon di Tokopedia dalam rangka merayakan ulang tahun ke-9 perusahaan tersebut. Dikabarkan beberapa karyawan tersebut menahan dan dengan cara membeli untuk kepentingan pribadi sebanyak 49 produk promo yang seharusnya ditawarkan kepada konsumen secara bebas saat masa flash sale. Nah, dari kasus yang di atas timbul pertanyaan, apakah tindakan Tokopedia pemecatan beberapa karyawan itu sebagai tindakan yang patut dilakukan atau tindakan perusahaan e-commerce tersebut justru demi melindungi kepentingan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Head of Corporate Communication Tokopedia, Priscilla Anais, menyatakan pemecatan oknum karyawan tersebut terjadi pada Jumat 24 Agustus 2018 setelah perusahaan melakukan audit internal secara rutin atas program promosi flash sale tersebut. Menurutnya, kejadian ini bentuk pelanggaran yang menunjukkan kegagalan integritas karyawan terhadap perusahaan. Kami akan sangat menyesali ketika mendapati ada beberapa karyawan kami yang telah gagal menjalankan nilai-nilai perusahaan dan melanggar transaksi 49 produk tersebut. Ujar Priscilla dalam keterangan persnya Senin 27 Agustus 2018. Bahkan, Chief of Executive Officer Tokopedia, William Tanuwijaya, melalui akun resmi Facebooknya juga menyesali atas kejadian tersebut. Baginya, kepentingan dan kepercayaan konsumen merupakan aspek yang paling diutamakan, sehingga perusahaan mesti mengambil keputusan tegas untuk memberhentikan seluruh anggota tim yang terlibat karena menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Sementara itu, Ketua Indonesia E-Commerce atau IDEA Ignatius untuk menilai pemecatan tersebut merupakan keputusan yang tepat sebagai salah satu komitmen perusahaan memberi perlindungan kepada konsumennya. Dia meyakini tidak ada niatan buruk dari perusahaan melakukan tindakan penipuan kepada masyarakat. Justru perusahaan
ambil tindakan pemecatan untuk membela kepentingan konsumen, industri, dan perusahaan itu sendiri, kata Untung saat dihubungi Hukum Online Selasa 28 Agustus 2015. Untuk menilai perusahaan digital memiliki kemudahan dalam mengaudit transaksi sehingga perusahaan dapat melakukan pencatatan lebih rinci. Dia menyayangkan masih ada pihak di industri digital yang berupaya bermain curang. Disayangkan ada 2 orang pekerja di perusahaan digital tapi kayak gak ngerti bahwa hal seperti ini tuh mudah dideteksi dalam sistem digital, jelas Untung. Penyelesaian kasus. Memang aspek perlindungan kepentingan konsumen menjadi yang utama bagi pelaku usaha ketika menjalankan bisnisnya, baik itu perusahaan perdagangan offline maupun e-commerce. Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya disebutkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, salah satunya yakni prinsip itikat baik. Tokopedia berupaya menunjukkan itikat baiknya dengan mengambil langkah pemecatan terhadap beberapa karyawan yang bertindak curang. Tindakan beberapa karyawan yang menahan produk promosi untuk kepentingan diri sendiri juga bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal itu disebutkan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif yang khusus dalam waktu jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut melakukan, tidak termasuk melaksanakan sesuai waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.